Halo pemirsa semua, semoga Anda selalu bahagia. Pernahkah kalian merasa bosan melihat feed Instagram yang itu-itu saja saat orang berwisata ke Jogja? Antrean panjang di Tugu, lautan manusia di Malioboro, atau kerumunan yang menyesakan di Heha. Seolah-olah Jogja hanya terbatas pada titik-titik viral itu saja. Tapi, tahukah kalian, di balik riuhnya klakson dan kamera ponsel, Jogja menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam. Hari ini, kita akan melupakan peta wisata mainstream. Kita akan mencari ketenangan di tempat yang bahkan orang lokal pun jarang kunjungi. Bersiaplah untuk melihat wajah asli Jogja yang sebenarnya. Selamat datang di perjalanan lawan arus. Di sini, kita tidak mengejar jumlah like, tapi kita mengejar rasa. Saya akan membawa kalian ke 5 lokasi tersembunyi yang menawarkan pengalaman spiritual dan visual yang jauh mengungguli tempat-tempat yang sedang trending. Dari candi yang sunyi hingga warung kopi di tengah sawah yang tak punya papan nama. Pastikan kalian menonton sampai habis karena tempat terakhir akan mengubah cara pandang kalian tentang Jogja selamanya. Mari kita mulai petualangan yang tidak biasa ini. Lokasi pertama kita berada di pinggiran Sleman. Sebuah tempat yang seolah-olah waktu berhenti berputar di sana. Namanya jarang terdengar di telinga turis Jakarta atau Surabaya. Di sini tidak ada petugas tiket yang berteriak menggunakan pengeras suara. Yang ada hanyalah suara gemericik air sungai yang jernih dan desiran angin di selam bambu. Tempat ini bukan sekadar objek wisata, melainkan sebuah pelarian. Bayangkan kalian bisa duduk di tepian sungai tanpa perlu khawatir terhalang oleh tongsis orang lain. Inilah kemewahan yang sebenarnya di zaman yang serba bising ini. Kenapa tempat ini lebih menarik dari tempat viral? Jawabannya sederhana, keaslian. Di tempat viral semuanya seringkali sudah di-set untuk kebutuhan foto. Tapi di sini, batu-batunya masih berlumut alami. Tidak ada ornamen plastik atau spot foto warna-warni yang merusak pemandangan. Kalian bisa merasakan napas bumi yang masih murni. Udara di sini terasa berbeda, lebih dingin dan menusuk tulang, namun menyegarkan paru-paru. Inilah alasan mengapa kita harus berani melangkah sedikit lebih jauh dari pusat kota. Pengalamannya tidak bisa dibeli dengan harga tiket semahal apapun. Coba perhatikan sekeliling. Tidak ada sampah plastik yang berserakan. Karena tempat ini belum terjamah oleh massa, ekosistemnya masih terjaga dengan sangat baik. Kita bisa melihat burung-burung liar yang biasanya takut dengan keramaian, di sini mereka terbang bebas. Ini adalah bukti bahwa keindahan yang paling hakiki seringkali bersembunyi dalam kesunyian. Saya sering duduk di sini selama berjam-jam, hanya untuk membaca buku atau sekedar melamun. Rasanya seperti memiliki taman pribadi yang sangat luas di tengah Pulau Jawa yang padat ini. Lanjut ke destinasi kedua, kita beralih ke sisi timur Jogja. Jika semua orang pergi ke Candi Prambanan untuk melihat kemegahan, kita akan pergi ke sebuah candi kecil yang letaknya di atas bukit yang terpencil. Candi ini tidak memiliki rombongan bus pariwisata. Jalan menuju ke sana pun cukup menantang, dengan tanjakan yang curam dan tikungan tajam. Namun, begitu kalian sampai di puncaknya, rasa lelah itu akan hilang seketika. Kalian akan disambut oleh struktur batu tua yang kokoh berdiri, menghadap lembah hijau yang sangat luas. Candi ini memiliki energi yang sangat berbeda. Di sini, kalian bisa benar-benar mendengar suara batin kalian sendiri. Tidak ada kebisingan pemandu wisata yang menjelaskan sejarah dengan terburu-buru. Kalian bebas mengeksplorasi setiap relief batu yang ada, merasakan tekstur permukaannya yang kasar dimakan zaman. Ada kedamaian yang magis saat matahari mulai turun ke peraduannya di tempat ini. Semburat warna oranye akan menyinari batu candi, memberikan kesan emas yang tidak akan bisa ditangkap sempurna oleh kamera tercanggih sekalipun. Seringkali tempat yang paling viral justru membuat kita kehilangan koneksi dengan sejarah itu sendiri karena terlalu banyak gangguan. Tapi di candi tersembunyi ini, sejarah seolah berbisik langsung ke telinga kita. Kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang ribuan tahun lalu membangun ini dengan penuh ketulusan, tanpa ambisi untuk menjadikannya spot foto, melainkan sebagai tempat ibadah yang suci. Keheningan di sini adalah sebuah penghormatan terhadap masa lalu yang sering kita lupakan di tengah hiruk-pikuk modernitas. Sekarang, mari kita bicara soal perut. Jogja identik dengan gudeg. Dan biasanya turis akan mengantre di tempat-tempat yang sudah masuk DV. Tapi hari ini, kita akan masuk ke sebuah gang sempit di daerah Kota Gede. Tidak ada pelang besar,
hanya sebuah rumah tua dengan kursi-kursi kayu yang sudah kusam. Disinilah sajian kuliner yang paling jujur berada. Seorang nenek sudah memasak masakan yang sama selama 40 tahun dengan resep yang tidak pernah berubah. Aromanya saja sudah cukup untuk membuat air liur kalian menetes. Masakan di sini dimasak menggunakan tungku kayu bakar, bukan kompor gas modern. Rasa smoky dari asap kayu itu meresap ke dalam setiap serat daging dan sayuran. Harganya sangat jauh di bawah harga warung makan di area turis, tapi rasanya jauh lebih kaya dan berlapis. Ini adalah tipe makanan yang memberikan kenyamanan di setiap suapannya. Makan di sini bukan hanya soal kenyang, tapi soal menghargai proses yang lambat dan penuh cinta. Di tempat viral, kecepatan adalah segalanya, tapi di sini, kesabaran adalah bumbunya. Keistimewaan tempat makan rahasia ini adalah interaksinya. Pemiliknya akan menyapa kalian seperti cucu sendiri, bukan sekadar pelanggan yang harus segera membayar dan pergi. Kalian bisa mendengar cerita tentang masa muda mereka, atau bagaimana gang ini berubah selama puluhan tahun. Inilah yang saya sebut sebagai Jogja yang manusiawi, sebuah pengalaman yang hilang saat sebuah tempat menjadi terlalu komersial. Di sini, kita diingatkan bahwa makanan adalah jembatan komunikasi antar manusia, bukan sekadar konten untuk story media sosial. Destinasi keempat akan membawa kita ke arah pantai selatan, tapi bukan Parangtritis yang penuh dengan motor ATV. Kita akan pergi ke sebuah pantai tersembunyi yang aksesnya tertutup oleh hutan jati. Untuk sampai ke sana, kalian harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang berbatu selama 15 menit. Memang melelahkan, tapi itu adalah harga yang pantas untuk sebuah surga pribadi. Begitu suara deburan ombak mulai terdengar semakin keras, kalian tahu bahwa sesuatu yang luar biasa sedang menunggu di balik pepohonan itu. Lihatlah pantai ini. Pasirnya putih bersih, tanpa ada satupun puntung rokok atau botol plastik. Airnya biru toska jernih, memantulkan langit dengan sempurna. Karena lokasinya yang sulit dijangkau, pantai ini seringkali kosong melompong. Kalian bisa berlari, berteriak, atau hanya berbaring di pasir, tanpa ada orang yang memandang aneh. Ini adalah tempat di mana alam menunjukkan kekuasaannya tanpa gangguan manusia. Tempat yang membuat kita merasa kecil, namun di saat yang sama, merasa sangat hidup. Kontras sekali dengan pantai-pantai viral yang penuh dengan payung warna-warni dan pedagang asongan yang mengejar kalian setiap 5 menit. Di sini, satu-satunya yang akan mengejar kalian adalah ombak yang lembut menyapu kaki. Keindahan pantai ini terletak pada kesendiriannya. Ada kepuasan tersendiri saat kita berhasil menemukan tempat seperti ini. Seolah-olah kita telah menemukan harta karun yang tidak ada di peta. Inilah inti dari lawan arus, berani lelah untuk mendapatkan keindahan yang murni. Setelah dari pantai, kita akan menuju ke sebuah bengkel seni yang terletak di tengah sawah di daerah Bantul. Tempat ini bukan galeri besar yang dingin dan eksklusif. Ini adalah ruang kreatif para seniman lokal yang jauh dari sorot lampu kamera TV. Di sini, seni bukan tentang harga lelang yang mahal, tapi tentang ekspresi jujur terhadap kehidupan sehari-hari di desa. Kalian bisa melihat proses pembuatan gerabah atau lukisan kain yang dilakukan dengan sangat tenang. Tidak ada tekanan untuk terlihat keren, hanya ada keinginan untuk berkarya. Mengapa tempat seperti ini lebih menarik? Karena di sini kita bisa berdialog. Kalian bisa duduk bersama para seniman, minum teh tubruk kental, dan berdiskusi tentang apa saja. Dari soal politik hingga filosofi hidup orang Jawa yang alon-alon asal kelakon. Interaksi ini jauh lebih berharga daripada sekadar foto di depan instalasi seni modern yang instan. Di sini, kalian akan mendapatkan inspirasi yang nyata. Kalian akan pulang dengan membawa cerita, bukan hanya sekadar file foto di memori ponsel yang akan terlupakan dalam waktu 1 minggu. Banyak orang bertanya, kenapa saya repot-repot mencari tempat yang sulit dijangkau ini? Jawabannya adalah, karena saya ingin merasakan Jogja yang utuh. Jogja yang viral seringkali sudah terdistorsi oleh ekspektasi turis, sedangkan Jogja yang tersembunyi ini tetap setia pada akarnya.
Tempat-tempat ini tidak berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Mereka tidak butuh lampu neon atau filter kamera untuk terlihat cantik. Mereka sudah cantik apa adanya, dalam segala kesederhanaan dan ketenangan yang mereka tawarkan. Mari kita bicara tentang fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Banyak orang pergi ke tempat viral hanya karena takut dibilang ketinggalan zaman. Padahal, seringkali mereka pulang dengan rasa kecewa karena kenyataannya tidak seindah di foto. Dengan memilih untuk lawan arus, kita membebaskan diri dari ekspektasi sosial itu. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kita bepergian untuk diri kita sendiri, untuk memberi makan jiwa kita yang haus akan ketenangan, bukan untuk memberi makan algoritma media sosial yang tidak pernah puas. Kembali ke perjalanan kita. Saya ingin mengajak kalian ke sebuah pasar tradisional yang letaknya cukup jauh dari pusat kota. Pasar ini hanya buka setiap hari pasaran tertentu menurut kalender Jawa, seperti Kliwon atau Pahing. Di sini, transaksinya bukan hanya soal uang, tapi juga soal silaturahmi. Kalian masih bisa melihat barter atau tawar-menawar yang penuh dengan canda tawa. Produk yang dijual pun unik, mulai dari jamu tradisional yang diracik langsung hingga jajanan pasar yang sudah mulai langka di kota besar. Berada di pasar ini rasanya seperti masuk ke dalam mesin waktu. Tidak ada musik pop yang keras atau iklan digital yang berkedip-kedip. Yang ada adalah harmoni suara kehidupan yang organik. Saya sarankan kalian mencoba jajan pasar di sini. Rasanya sangat otentik, manisnya pas, dan teksturnya unik. Ini adalah pengalaman sensorik yang lengkap. Aroma rempah, suara riuh rendah pedagang, dan tekstur makanan yang asing di lidah. Inilah kekayaan budaya Jogja yang tidak akan bisa kalian temukan di mal-mal mewah manapun. Selanjutnya, ada sebuah perpustakaan tua yang tersembunyi di dalam kompleks keraton. Tempat ini jarang sekali dikunjungi turis, karena memang bukan merupakan rute standar. Di dalamnya tersimpan ribuan naskah kuno yang ditulis di atas daun lontar. Ruangannya sunyi, hanya ada suara detak jam dinding tua dan aroma kertas lama yang khas. Bagi pecinta buku dan sejarah, tempat ini adalah surga dunia. Di sini kita bisa merasakan keagungan intelektual nenek moyang kita, yang seringkali terpinggirkan oleh hiburan-hiburan instan. Kenapa tempat ini lebih menarik dari kafe-kafe estetik di Jogja? Karena di sini ada kedalaman. Kafe mungkin bagus untuk foto, tapi perpustakaan tua ini menawarkan pengetahuan dan refleksi. Kita diingatkan bahwa Jogja bukan hanya kota wisata, tapi juga kota pelajar dan pusat kebudayaan. Membaca sejarah di tempat asalnya memberikan sensasi yang berbeda. Kita seolah bisa merasakan semangat para pujangga masa lalu yang menuangkan pikiran mereka ke dalam naskah-naskah ini. Inilah esensi dari perjalanan yang memperkaya batin. Saat kita memilih untuk mendatangi tempat-tempat yang tidak viral, kita sebenarnya sedang membantu ekosistem lokal secara lebih merata. Tempat-tempat kecil ini seringkali berjuang untuk bertahan hidup di tengah dominasi destinasi besar. Dengan kedatangan kita memberikan apresiasi nyata kepada para penjaga tradisi, petani, dan seniman kecil. Uang yang kita keluarkan langsung berdampak pada kehidupan mereka, bukan masuk ke kantong korporasi besar. Jadi, lawan arus bukan hanya soal gaya hidup, tapi juga soal tanggung jawab moral sebagai pelancong. Tapi ingat, mengunjungi tempat-tempat rahasia ini datang dengan tanggung jawab besar. Kita harus menjadi tamu yang baik. Jangan meninggalkan sampah, jangan merusak fasilitas, dan hargailah privasi warga lokal. Karena sekali tempat seperti ini rusak atau berubah menjadi terlalu komersial, kita kehilangan satu lagi tempat perlindungan jiwa. Itulah sebabnya saya tidak akan menyebutkan lokasi persisnya secara eksplisit dalam koordinat GPS. Tapi saya memberikan petunjuk agar kalian bisa mencarinya sendiri dengan sedikit usaha. Perjalanan mencari yang tersembunyi ini sebenarnya adalah perjalanan mencari diri sendiri. Saat kita jauh dari keramaian, kita dipaksa untuk berdialog dengan pikiran kita. Kita tidak punya distraksi dari notifikasi handphone atau kebisingan orang lain. Disitulah kita seringkali mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang selama ini kita abaikan. Jogja, dengan segala sisi tersembunyinya, adalah laboratorium terbaik untuk melakukan perenungan ini. Setiap sudutnya punya cara tersendiri untuk menyembuhkan luka atau sekadar memberikan ketenangan. Tempat terakhir yang ingin saya bagikan adalah sebuah bukit kecil di Gunung Kidul yang menghadap ke arah utara.
Dari sini, kalian bisa melihat Gunung Merapi berdiri gagah di kejauhan, dikelilingi oleh hamparan sawah dan hutan. Saat fajar menyingsing, kabut akan menyelimuti lembah, membuat Merapi seolah melayang di atas awan. Tidak ada gardu pandang buatan atau spot foto berbayar di sini. Hanya ada sebuah pohon besar tempat kalian bisa berteduh. Ini adalah pemandangan paling spektakuler yang pernah saya lihat di Jogja. Bandingkan dengan tempat-tempat viral yang menawarkan pemandangan serupa, tapi kalian harus membayar mahal dan mengantre hanya untuk berfoto selama 2 menit. Di sini, kalian punya seluruh waktu di dunia. Kalian bisa melihat perubahan warna langit dari gelap menuju terang dengan penuh kekusyukan. Momen seperti ini mengingatkan kita betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Dan keindahan semacam ini hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mau meluangkan waktu dan tenaga untuk mencari jalan yang jarang dilewati orang lain. Jadi, apa kesimpulannya? Jogja jauh lebih luas dari sekadar apa yang kalian lihat di beranda media sosial kalian. Ada ribuan cerita yang terkubur di bawah rimbunnya pohon, di dalam gang sempit, dan di atas bukit sunyi. Untuk menemukan Jogja yang sebenarnya, kalian harus berani menjadi berbeda. Kalian harus berani melepaskan diri dari arus utama dan mengikuti intuisi kalian sendiri. Jangan takut tersesat, karena di Jogja, tersesat adalah cara terbaik untuk menemukan sesuatu yang luar biasa. Saya berharap setelah menonton video ini, kalian terinspirasi untuk merencanakan perjalanan kalian sendiri yang unik. Cari tempat-tempat yang tidak ada di daftar must visit semua orang. Bicarakan dengan warga lokal, masuklah ke gang-gang yang terlihat biasa saja, dan biarkan Jogja mengejutkan kalian dengan caranya sendiri. Karena pada akhirnya, yang akan kalian ingat bukan berapa banyak foto yang kalian ambil, tapi bagaimana perasaan kalian saat berada di sana. Itulah arti dari sebuah petualangan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan lawan arus kali ini. Kalau kalian suka dengan konten yang membahas sisi lain dari sebuah tempat wisata seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar tempat tersembunyi mana di Jogja yang menurut kalian paling berkesan. Mari kita saling berbagi referensi agar perjalanan kita semakin bermakna. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetaplah menjelajah dan jangan lupa untuk selalu menghargai alam. Jangan lupa like and subscribe untuk